430 ya benar. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi ashabihi azwajihi wa dzurriyyatihi thumma ila rahi jami'i asatna abaina wa umatna wa lidafidin muslimin muslimat Allah wa ma khususan musannif hadha kitab al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, Mbak Farida kan anak itu. Mbak Farida dengan Farida. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ama idalam yaksuril ummiyu fit ta'alumi fatasihul jumu'atu bihi kama jazama bi syekhuna bi syarahil ubad wal irsyad tabaan lima jazama bi syekhuhu bi syarih raudhah. Apabila orang yang ummi itu tidak malas belajar, rajin menuntut ilmu, maka sah Jumat dengan orang ummi itu. Demikian penjelasan Syekhuna yang dinyatakan dalam syarah ubah dan irsyad yang mengikuti penetapan syekhnya dalam syarah raudhah. Jadi ya orang orang ini orang bodoh itu orang umi itu kalau dia masih senang belajar itu dia dimaafkan. Artinya andai kata Jumatan bersama mereka sah, tapi nek wonge gak gelem belajar dan tidak, padahal di situ ada kiainya, ada yang mengajar, itu malah nggak sah. Lam tasih jum'atuhum libutlani sholatihi. Jadi artinya untuk menghitung sampai 40 itu lah. Jumlah 40 itu orangnya orang ngerti sholat semua. Tapi kalau kesamburan orang yang umi menjadikan sholat itu tidak sah. Tapi kalau uminya sudah tidak mau belajar, apa sih mukalaf itu yang gimana? Artinya ternyata terus menyangkut dampak yang sangat serius ya masalah Jumatan barang malah gak sah kabeh. Makanya kalau konsep itu orang khotbah itu kan maksudnya apa? Maksudnya biar orang semua itu belajar bahasa Arab loh. Jadi kok pinter kabeh wong ini loh. Tapi kan diwalik. Diwalik. Yang situ bodoh. Khotbah terjemah. Wong akeh sing ngerti bahasa Arab. Kualik iku asline. Ya asline iku sing bener iku kan salat kan nganggo bahasa Arab. Khotbah juga bahasa aturan itu. Kalau nggak ngerti ya belajar. Saya belajar semua begitu. Minimal ngerti lah bahasa Arab. Jadi tujuannya ulama dulu dengan yang praktekan zaman sekarang itu artinya begitu, dibalik. Balik khotbah terjemah, akhirnya
gak iso bahasa Arab kabeh, akhirnya wong umi kabeh, jadi umi kabeh. Kalau di India itu ya, di India, di Pakistan, itu kayak di situ Bondo. Di situ Bondo, di daerah Manggaran, daerah desa-desa lah, pokoknya yang masih kuat pengaruh kayak As'ad. Itu kalau khotbah tetap bahasa Arab. Nah, kemudian sebelum khotbah itu loh, kalau ini Kenapa? Pedot. Tak krungu deh. di si top artinya kajian baru sholat Arab. Saya di Pakistan gitu di Pakistan. Tidak tahu kalau di daerah Pakistan di Solo pun. Itu masih seperti di tadi Singlono santri kabir. Ini ketinggalannya kita untuk memberantas buta. Akhirnya Tuma qala fi syarhil minhaji la farqauna baina ayak sural ummiyu min ta'alumi alla yaqsura wal farqu bainahuma wa ruqawiyyin. Aku duwe sing teko hotel tak ketemu. Hanya harus pakai apa? Dalam syarah minhaj Tuku nang jopo kono. Mengatakan bahwa dalam masalah ini tidak ada perbedaan antara umi yang malas belajar dan yang rajin belajar. Perbedaan itu tidak kuat. Perbedaannya itu tidak kuat. Ini pendapat lain lagi, pendapat syarah minhaj ini. Belajar bisa. Ini malah gak iso kabeh. Umi mesos belum belajar, si umi si kurang ngerti. Andai kata kurang dari 40. Kalau nak kosu andai kata kurang fiha di dalam sholat Jumat kurang dari 40, batolat maka batal opo sholat Jumat. Au fi khutbatin atau di dalam khutbah terus kurang. Lam yuhsab ruknun maka tidak dihitung itu sebagai rukun. Kuila hala naqsihim diperhitungkan ketika berkurangnya mereka 40 tadi. Dia ada misi ma'ihim karena tidak ada ya orang yang mendengarkan yang 40 tadi. Fa'in adu koriban adalah kembali dalam jangka pendek urfan jazal albinau ala mamado maka boleh meneruskan. Jadi ini lucu lagi nih. Artinya kalau orangnya jumlahnya pas-pasan 40 itu jangan sampai ada yang batal. Artinya begini ya, umpamanya orang khotbah mau 40, temu sing loro batal kan metu pada wudu. Nah, lah ini dihitung gimana? Kalau cepat wudunya balik mana nggak apa-apa, tapi kalau lama terus akhirnya batal Jumatnya. Maksudnya apa batal? Ya salah zuhur loh. Jadi nggak jadi zaman Jumat tapi sebenarnya zuhur. Hitung itu uangnya metu loro, metu siji, baru pulang ke rumah sama tok. Wis saiki salah zuhur bae. Lagi khutbah yang ngono bae khutbah. Fi khutbatin aku dalam khutbah. Lam yuhsab ruknun, khutbah tidak dianggap rukun. Sing lamun 35, sing 5 mau metu mburindi. Akhirnya terus sholat zuhur, sholat Jumat. Ini ekstrim memang. Ini ekstrim. Pendapat 40 ekstrim memang.
Wa illa apabila tidak segera kembali wajib istinaf, maka wajib mengulangi lagi khutbahnya. Metu siji wudu lah balik-balik. Akhirnya enggak sih nyicipin mangan. Karena sihim seperti kurangnya mereka bainal khutbah wa sholat, antara khutbah dan sholat. Antara khutbah dan sholat harus metu. Lintifa ilmu alat fima karena tidak ada mualat. Mualat itu beruntun ya. Jadi habis khutbah kan harus sholat. Baru khutbah sing loro atau siji metu. Mungkin baru wudhu tapi enggak balik-balik. Tapi takbir kan angel lho. Iki siji kok kurang wong siji. Barang suwe-suwe timbul teko wong lah berarti kan antara khutbah karo sholatnya ada putus lama. Putus lama. Itu gak oleh batal juga akhirnya sholat zuhur. Anggar sing khutbah ora weruh sing ngontir. Ya ora perlu. Kita anggar weruh lah. Ya di weruh diteliti ke wong pira ditung 70 ya wis pisah 70. Wis ya sebelum itu ya. Sebelum ora weruh. Iya, betul ora perlu ya ora apa-apa ora perlu. Tapi kan bertanggung jawab gitu. Si metu mau. Anggar wong mau sing metu mau ngerti ilmu fikih, dia kan merasa dosa perginya itu. Lagi perlu wong aja umi. Ya umi kan terus ngawur yo. Tahu arepe dhewe jajan di sini. Mulai ke khotbah malah maring lo nyayam. Kenising. Iya, ngising sih mending ngising suwe mending kan anak pantes lah wong terpaksa kan. Tapi kalau ngomong umi kan angel men. Udah, jadi itu bulit-bulitnya apa berbulit-bulitnya masalah apa itu Jumat ya, Jumat. Gara-gara apa? Gara-gara memang mazhab Syafi'i itu jumlahnya minimal 40 orang. Minimal. Tapi nanti ada kodim yang khotbah yang boleh kurang 12 orang boleh 12. Farun cabang man lau maskanani bibaldataini fal ibradu bima kasurat fihi iqamatuhu wa bima fihi ahluhu wa maluhu fa in kana bi wahidin ahlun wa bi akhar malun fa bima fihi ahluhu fa ila mastawa fil kulli wa bil mahalli alladhi wa fihi halata iqamatu jumu'ah. Jadi sekarang ada masalah lagi. Ada orang lahu maskanani, dua punya rumah dua. Sing siji nang Tanjung Sari, sing siji nang Beduri. Di Baljate. Fal ibratu maka yang dianggap dia itu ahli Jumat mana? Tanjung Sari apa Beduri? Bima kasurat fihi iqamatuhu, yang paling banyak tinggalnya itu yang namanya nang Tanjung Sari 6 bulan 7 bulan nang petang bulan tok berarti kan sing akeh kasur atau seminggu kan Jumat sampai Jumat itu 4 hari di Tanjung Sari 3 hari di Tanah Beduri lah belure sing Tanjung Sari itu sing lucu akeh manggone Bima surat fihi iqamatu Fabima fi ahluhu, dan dengan perhitungan juga ahlinya. Yang satu rumah kosong Beduri. Lah yang di Tanjung Sari rumahnya ada istrinya, ada anaknya. Nah, maka yang dipakai yang ini, yang ada ahlinya ini. Fa'in kana biwahidin ahlun, ada di tempat Tanjung Sari ada keluarga. Babi akhor malun. Tapi sawain nang Beduri, babi akhor malun. Babi mafi ahluhu, makanya dipakai yang ada keluarga tadi Tanjung Sari. Fani sawa fil kulli, maka ada kata sama-sama nang kono no sawah nang kono bojone ini bojone. Belur
Fabil mahalil ladzi huwa fihi, maka terserah di mana dia Jumatan, di situ ya boleh, saya boleh kalau di halata iqamatul Jumat ketika terjadi hari Jumat. Jelas pindah. Kalau podo bojone loro, bojone nang desa Tanjung Sari siji, nang desa Meduri siji. Ngono, sawahe nang kono nang kono. Nang tokone ono, tokone pada bayar. Akhirnya bebas. Bebas boleh Jumatan di mana saja. Pokoknya pas giliran Jumat kok nang Tanjung Sari, ya salat Jumat nang Tanjung Sari. Pas giliran Jumat pas Meduri nang Meduri. Walaupun akitul Jum'atu dan tidak sah Jum'atan biaqoli min arba'ina, kurang dari 40. Jadi Jum'atan itu tidak sah kalau kurang dari 40 orang. Khilafan berbeda di Abi Hanifah dengan Abu Hanifah. Jadi kalau kurangnya ambil Abu Hanifah saja, repot-repot. Khilafan di Abi Hanifah berbeda dengan Imam Abu Hanifah rahimahullah taala. Fatan akidu maka sah opo Jumatan indahu menurut Imam Abu Hanifah di arba'atin dengan 4 orang. Tahu. Kalau abidan senajan abidak musafir itu musafir semua. Jadi wong penataran nang Jakarta, wong Surabaya kabeh. Nang Jakarta anak Jumatan. Nang kono hotel. Oh, iku mazhabnya mazhab Abu Hanifah. Mazhab Syafi'i enggak sah. Jadi sekarang bukan mustautin, musafir semua. Ngomong. Nah, wala yustarotu dan tidak disyaratkan indana menurut kita mazhab Syafi'i apa iznu sultani, izin penguasa. Jadi tidak ada izin Pak Lurah, izin Pak Bupati, tidak ada. Pokoknya 40 orangnya Jumatan lepas. Iqomatiha karena melaksanakan Jum'ah. Untuk melaksanakan Jum'ah. Walau mahal ya, dan tidak adanya tempatnya sholat Jumat tadi misron, kota, berupa kota. Khilafan berbeda lagi lahu bagi Imam Abu Hanifah bima di dalam izin penguasa kalau tempat. Jadi menurut dari Pak Lurah ini mau Jumatan di sini, Pak Lurah boleh ndak. Lurah oleh ya kono gabung karo masjid ini. Tapi ini mazhab Syafi'i kono nggo masjid, kono nggo masjid. Tidak banget. Tapi dari Jumatan langsung sini, langsung jemaah. Nah, makanya kita harus harus menjaga masjid itu harus dijaga. Jangan sampai Jumatan tok, masjid Jumatan tok. Kayak gardu. Wasuk ilal bulkini dan ditanya sahabat Imam Bulkini an ahli qaryatin lam yablu adadum arba'ina yusaluna jum'ata awi zuhro fa'ajaba rahimahullah yusaluna zuhro ala mazhabi Syafi'i wa ajaza jam'un minal ulamai al yusalu jum'ata. Jadi pada mazhab Syafi'i ini kita beda. Si Ilan ditanya soal Imam Bulkini, Imam Bulkini juga mazhab Syafi'i an ahli qaryah dari penduduk desa lam yablu ajaduhum arba'in, jumlahnya yang laki-laki dewasa belum sampai 40. Terus yusaluna Jum'atan, mereka melaksanakan Jum'atan saat awi zuhur atau salat zuhur kurang 40, baiknya salat zuhur atau Jum'atan. Tanya Imam Bulkini. Pak Ajabah rahimahullah, maka Imam Bulkini menjawab yusalluna zuhra ala mazhab Syafi'i, salat zuhur saja
mazhab Syafi'i. Waqad ajaza jam'un. Tapi ada yang memperbolehkan mereka juga kelompok Syafi'i juga ya. Minal ulama ayusolul Jum'ata. Oleh nggak apa-apa, masuk kurang 40 sholat Jumat lagi nggak apa-apa. Jadi mazhab Syafi'i sendiri banyak. Ada kol kodim, ada kol jadid, ada apa? Syafi'iyah. Kalau Imam Syafi'i itu sejen. Jadi Imam Syafi'i kadang-kadang berpendapat engko Syafi'iyah ya ana B kalau C lho. Oke, nang mazhab Syafi'i sing kayak gue. Maksudnya apa? Maksudnya memang di kalangan mazhab Syafi'i itu tidak tidak saklek loh. Jadi seperti Imam Haromen itu nanti beda sama Imam Syafi'i biasa. Jadi Imam Syafi'i membuka peluang untuk pada ijtihad mujtahid fatwa apa. Contohnya ya, Imam Syafi'i itu dalam waris itu tidak ada asobah. Asobah itu dikembalikan Zawil Arham. Zawil Arham itu tidak ada Imam Syafi'i itu. Maksudnya apa? Kalau ada Zawil Arham itu kembali ke Baitul Mal. Tapi oleh Syafi'iyah, oleh ulama Syafi'iyah, Zawil Arham dibagi. Jadi banyak ulama Syafi'iyah yang berbeda dengan Imam Syafi'i. Itu tandanya lebih maju ulama Syafi'iyah itu. Tidak terlalu saklek kalau Imam Syafi'i tok. Coba buka Al-Um itu. Buka nang Al-Um itu Jumatan itu ya agaknya siji yo, agak loro. Imam Syafi'i itu senang Jumatan agak siji Imam Syafi'i. Tapi Syafi'iyah agak loro ape. Melune siapa? Sayyidina Utsman. Imam Syafi'i ini komentarnya saya lebih senang azan satu. Bahwa qawiyun fa idza qallatu ajami'uhum mangkola hadil makola fa innahum yusallu jumata. Banyak tatu fasal jumata sumazuro karena hasanan. Oh ini anak sing ngeropol ini. Bahwa qawiyun ada pendapat yang memperbolehkan melakukan Jumat kurang dari 40 itu kuat, pendapatnya kuat. Baik qolatu kalau umat taklid orang 40 kali taklid yang kurang dari 40 qolatu taklid mangkola hadil makola pada pendapat ini fa innahum yusallu jum'ah, maka mereka sholat Jum'ah meskipun kurang 40 karena kita taklid kepada ini sampun maka boleh sholat Jumat. Paling satu tuh kalau mau hati-hati. Nah, bagaimana kalau ingin hati-hati? Fasal Jum'ata maka sholat Jumat cuma zuhur kemudian jamaah zuhur karena hasanan lebih baik. Jadi jamaah Jumat, mari kita komat lagi sholat zuhur 4 rakaat. Gara-gara jumlahnya kurang 40. Itu namanya tatu berhati-hati. Artinya bukan mengatakan tadi sholatnya Jumat tidak sah. Ajar. Artinya sholat ajar. Jadi ajarnya bukan sholat ajar Jumat, itu ajar zuhur. Wasali suha, adapun yang ketiga syaratnya Jumat tadi, uha datangnya Jumat di mahalin makdudin di tempat yang terhitung jumlahnya tadi 40 tadi makdud yang dihitung
minal baladi dari satu daerah, kalau bifadoin makdudin hingga diangkana fi mahalin la taksuru fihi sholatu felam yatasil bil abniyati bihlafi mahali walimu makdudin minha wa huwa ma yujawiru safaru al-qasromintu. Ini diselenggarakannya di tempat yang termasuk daerah perkampungan yang terdiri atas beberapa rumah penduduk yang mengelompok, baik disebut negara, kota maupun desa, walaupun tempat salat tersebut di lapangan terbuka yang termasuk dalam wilayahnya. Tempat tersebut hendaklah tidak sejauh jarak sholat yang dapat dikosor jika hendak pergi ke tempat sholat, sekalipun bangunan rumah-rumah di wilayah itu tidak berdempetan. Perbedaannya dengan tempat yang tidak termasuk ke dalam wilayah perumahan, yaitu yang diperbolehkan mengerjakan sholat qashar jika meninggalkan rumahnya, maka tidak sah mendirikan sholat Jumatan di sana. Jaraknya sejak di kota 80 kilo lah, 83 kilo. Jadi jumlah hitungan wasali surah dan syarat yang ketiga, tempatnya Jumatan, di mahal 5 di tempat yang jumlahnya 40 tadi, minal baladi di suatu desa atau kota ya, kalau bifadoin walaupun di lapangan, ma'dudin minha, di mahalin di satu tempat, diangkana di mahalin, contohnya di satu tempat lam suruh fihi sholatu, yang jaraknya itu tidak latak suruh fihi sholatu, yang jaraknya itu tidak boleh sholat qashar, jadi tidak kurang dari 80 kilo lah. Dalam yatasil bil abniyah, walaupun tidak nyambung bangunannya. Fi khilafi ma khali ghairi ma'dud, berbeda dengan tempatnya orang yang tidak dihitung jumlah Jumatan 40 lagi. Bahwa ma yujawiru safarul qasra minhu, yaitu yang berdampingan dengan safar qasar tadi, safar qasar. Jadi diselenggarakan tempat yang termasuk daerah perkampungan, ya, walaupun tempat salat tersebut di lapangan terbuka yang termasuk ke dalam wilayahnya. Tempat tersebut sebenarnya tidak sejauh jarak sholat yang dapat dikosor jika hendak pergi ke tempat sholat. Ya, Atulah, Cirebon, Pemalang, kosor. Sekalipun bangunan rumah-rumah di wilayah itu tidak berdempetan jarak jauh-jauh, tapi isi masjid siji, tapi umar waduh, tapi tidak sampai ditembus kosor. Dari mana sampai Pekalongan, sampai Tegal, umai jarang-jarang orang-orang mau sembayangi Jumatan nanti alang fungsi nombok Pekalongan untuk Pemalang sing nongki mau karena itu karena asal tidak jauh tempat sholat di pos. Farun cabang, lokana fi qoratin arba'ina kamilun,
andai kata dalam satu desa itu ada 40 orang yang sempurna. Lam lazimat umul Jum'atu, maka wajib mereka sholat Jumat. Bal yahrumu alaihim, bahkan haram untuk mereka al-mutamaddi, untuk pendapat yang mutamat, taktil mahalihim min ikumat pensami unida. Taktil, jadi haram pergi untuk mengerjakan sholat Jumat ke negeri lain. Jadi ya sudah itu Jumatan, jangan terus maring Pelawangan, maring Pelutan, maring enggak oleh ya, kumpul kudu nang Tanjung Sari Jumatan dewek. Nang satu desa wis 40. Asalnya mungkin belum 40 lah asalnya. Ana sisi 30 kan, ana sing melu ring Krasak, ana sing melu ring Brono. Lah barang 40 ya Jumatan itu bae 40 jumlahnya ngono. Walaupun terdengar azan juga masjid-masjid yang lain itu nggak boleh ke sana, harus kumpul di Tanjung Sari semua. Kecuali Tanjung Sari kepok ya kita Tanjung Sari kepok sampai 200 yo. Apa sholat Pemalang ngono apa. Jadi ada saya kira rumah rusun. Rusun jumlahnya wakil kan, sak rumah itu uang pirang-pirang rumahnya. Aku bisa buat sholat Jumatan sendiri artinya di rusun itu buat masjid sendiri juga boleh. Dan saya kira ada rusun-rusun itu. Saya kira setiap rusun misalnya ada masjid, setiap rusun ada masjid. Ini gimana tuh? Tapi jadi tidak usah minta izin kepada bupati sholat Jumatnya nopo. Qala Ibnu Rif'ah wa berkata Ibnu Rif'ah dan lain-lainnya, innahum sesungguhnya kaum matulali idza sami'un nida min misrin, kalau mereka mendengar suara azan dari suatu kota, fahum mukhayyarun, maka dia boleh pilih bena yahdurul balada il jum'ati wa bena ayyukimuha fi qaryatihim. Jadi Tanjung Sari krungu azan Krasak, krungu azan Weduri. Terus piye iki? Boleh pilih mukhayyarun bena ayatul balada bil mati wa bena ayyukimuha fi qaryatihim. Cuma dewane oleh gabung ngono ya oleh. Iki jare emang sama Ibnu Rif'ah. Ruhum. Jadi kalau tadi kan enggak, tadi kan mengatakan kalau 40 harus wajib mendirikan sholat Jumat sendiri. Tapi yang ini enggak, ini pendapatnya beda lagi nih. Jadi kalau masih dengar azannya Beduri, dengar azannya Kono kampung apa ini, Krasak masih dengar azannya Pelutan, terus Brono enggak apa-apa, boleh pilih. Ini menurut pendapatnya Ibnu Rif'ah. Ini juga Syafi'iyah juga nih, Syafi'i siapa? Tapi ya banyak variasi. Jadi tidak satu. Kalau Imam Abu Hanifah dijedok wujud izin pemerintah titik wis gak iso takut itu. Saya ini nggak usah izin pemerintah iso. Wala hadurul balada lam yakmul bihimul adad li'annahum fi hukmil musafirin. Wala hadaru apabila mereka mal bihimul adad yang jumlahnya belum 40. Andrea.
tiga dalam desanya jampun satu kelompok tan akidu bihim Jum'ah yang bisa menjadikan sahnya sholat Jumat walau bimtina ibadihim walaupun dengan mencegah yang sebagainya minha yalmu sa'yu ila batin yasma'un min dan binida maka dia wajib keluar sana, keluar ke daerah lain, berusaha ke tempat lain yang terdengar suara azan. Jadi ada desa yang jumlahnya belum menutupi 40. Nah, gimana itu? Kalau gabung dengan desa lainnya belum 40 ya tidak sah. Semuanya sih kurang dari 40, tapi kalau sana sudah 40. Jadi kalau umumnya di sini 20 di sini. Nah, kemudian di desa lain sudah 40, yang 20 pergi yang ke 40 sana. Suara azan, nanti tidak azan sudah sholat zuhur di sini. Qala Ibnu Ujail, berkatalah Imam Ibnu Ujail, walau ta'addadat awadu'u yang saling berdekatan. Wa tamayaza kulun bismin wal kulin hukmuhu. Wa tamayaza dan bisa berpisah-pisah. Kulun tiap satu bismin dengan namanya di nama kampung ini loh. Balikulin hukmuhu, maka setiap kampung itu memiliki hukum secara khusus. Jadi Ibnu Ujail berkata apabila banyak tempat atau banyak kampung yang berdekatan tetapi terpisah oleh nama masing-masing, maka bagi tiap-tiap kampung itu memiliki hukum secara khusus. Kayak Tanjung Sari, kalau Juli kan hasilnya kan bisa siji, tapi namanya bisa jen. Sehingga Tanjung Sari yang kalau Juli malah saya itu malah kampungnya Tanjung Sari, ada Pecolotan, ada Kerasak. Oh, akhirnya bisa dewe-dewe, jangan gue mesti dewe-dewe. Yang penting jumlahnya 40. Tapi ada sifat Tanjung Sari ini ya orang ini yang seluruh. Kayak Tanjung Sari kalau Pecolotan, bisa C, kayak kan Pecolotan baru kita Tanjung Sari, misalnya. Itu namanya Kerasak. Kerasak kan pada Tugu Barat, tapi kan jenenge wis Kerasak. Widuri kan bisa bisa enggak sing iya saya mentok kan wis wis lain. Oh, maksudnya wong Widuri nama Widuri anu ya. Ini membuku ana masih Widuri. Perek ya pada Widuri. Enggak tahu. Ya perek tapi ya selamanya wisiden kayak baru hikam kalau kalau judul hakam kan pernah juga, tapi karena namanya sinkronis Pecolotan tiganya Tanjung Sari. Gara-gara lurah kalau bela lurah. Iya, Widuri. Iya. Gawe dewek, gawe maning. Iya kae nang kasih holik digawe masjid saiki me. Aman niku ya. Dokumen Al-Amin niku terus krono
gede ya sing ngidul iku pojokan ya. Lagi apa tuh? Tapi bu namanya sudah beda ya wis kayak gini mau lah. Misalnya kalau pecolotan, kalau kelasak, walaupun sama saat masuk di waras tapi jenisnya wis beda-beda. Iya tapi loro. Itu lagi nggak ada sesuk. Hari ini. Tapi akeh-akeh sini. Akeh sini kepok. Wah. Tapi ibu dulu aku gak paham betul. Bener wong betul ben sini. Benar karet nih. Kalau sehuna inama yatajihu zalika in ujjakulun ma'azalikal qaryah mustaqilatun urfan. Kalau sehuna berkata sehuna, memang demikian hubungannya jika semua kampung itu dianggap kampung yang terpisah. Misalnya berbeda blok atau rukun warganya gitu. Ya ini kayak pecolotan. Lalu akroha sultan Nubi Mondiin Akhol Fasakanu Bilal Balai Awal Bila Farujallahu Anhum Layak dimusulton. Bila mana pemerintah atau sultan memaksa penduduk kampung agar mereka pindah dari kampungnya. Lalu mereka mendirikan bangunan di tempat lain dan menetap di sana dengan masuk kembali ke kampungnya yang semula. Kalau Allah menimpakan kesusahan atau musibah, maka mereka tidak wajib mendirikan sholat Jumat. Bahkan tidak sah sholat Jumat mereka karena mereka tidak akan menetap di situ. Wajib bagi mereka mengerjakan sholat Jumat di kampung lain yang azannya terdengar oleh mereka. Itu ini kejadian seperti yang tidak ada lah, tidak ada. Jadi umpama uang kena gusur ya, desa kena gusur. Kena gusur kan orang balik mana ini? Bon pindah tapi kok isi balik kalau kan tidak ada di Indonesia. Beberapa migrasi, dan migrasi bisa turun, migrasi wis di rumah langkono. Jadi ini ada unsur paksaan dari desa, pokoknya wong Sugiwaras pindah kafe yang pelutan, pindah pelutan, langkono itu ngomong sih. Apa itu balikan ke Iman itu jawab rasa Jumatan orang sah menjadikan sholat Jumatan itu yang apa itu dong balik sholat Jumatan nah harus dulu baik ini mazhab Syafi'i sing amo sing ekstrim mau guys tapi kan yang di belakangnya kan boleh Jumat musafir kabeh juga boleh kok menurut pendapat belakangnya. Farobi'uha wukuha Farobi'uha dan yang keempat ya dari waktu tidak mulai untuk mengerjakannya kalau dia wukuha fi waktu zuhrin. Jadi yang keempat syaratnya itu wukuha jatuh salat Jumat itu fi waktu zuhrin pada waktu zuhur. Dari sholat Jumat itu waktunya kapan dia waktu itu? Waktunya mepet anha dari sholat Jumat wa an khutbah dan dua khutbahnya.
Jadi sholat Jumat itu waktunya podo kalau sholat zuhur. Tapi umpamane ana wong sholat Jumat kok wis akhir. Angger akhir kan kok ana sholat, ana khotbah, ana sholat kan akhir dawa waktune. Wah, cukup itu. Ausaka kalau lagu-lagu bisa juga. Selalu zuhur maka selalu saja. Jadi kalau diperkirakan waktu itu tidak bisa untuk khotbah dua dan Jumat rakaat, maka sudah selalu saja. Jadi kejadiannya seperti itu. Mesinnya awal zuhur, lewasa, khotbah apa? Wong kumpule 40 ku wis jam 3 mau jam 3 seperempat wis asar. Nah, wis ora usah salat Jumat, salat zuhur aja. Walau kharajal waktu, andai kata keluar waktu yakin saya yakin, adzonan atau kira-kira wahum fiha, dan mereka orang 40 tadi fiha ada di itu. Walau kubira salami, walaupun sebelum salam, sebentar sebelum salam. Walau kubu ubaila salami, walaupun sebentar sebelum salam. Wa ingkar dalika bi ikhbari anjin, dan ada di itu adalah ada berita dari orang adil al-aujahi berpendapat wajib zuhur, maka wajib zuhur saja binaan alamamado, karena melaksanakan yang sudah lewat tadi. Fasad Jumat, maka Jumatnya tidak sah, habis waktunya. Jadi orang ngerti kisah kan ya mungkin mendung ya. Aku lebih mepet banget dari guys. Bisilafi malah syaka, berbeda kalau ragu-ragu dihuruji dalam keluarnya waktu zuhur. Ya anal asla baqouhu, karena aslinya waktu itu baqouhu masih adanya waktu zuhur. Nah, ragu-ragu ini kayaknya buatan durung ya. Ayo durung aja ya wis bayang asa Jumatan ya Jumatan bareng Jumatan. Nah, ini si ragu-ragu mau waktu apa Jumatan wong ditakoni iki durung ya durung metu. Isi duwe. Bulan-bulan. Lah. Wa min surutiha, dan dari syarat-syaratnya Jumat alayas bikoha bitaharumin. Alayas bikoha bitaharumin. Tidak mendahului takbir ihram. Jadi orang sholat Jumat itu syaratnya makmumnya itu ojo disi imam takbir ihrame. Alayas bikoha bitaharumin. Wala yuqurnaha, dan tidak boleh bareng-bareng juga di dalam takbiratul ihram. Di dalam tahrum tadi. Apa Jumatun Jum'ah, wala fi Jumatun Jum'ah. Di mahalnya di tempat Jum'ah, illa kecuali ingkasur ahluhu, kalau banyak sekali makmumnya, wa asuru, dan sulit istima'uhum, kumpulnya dimakan wajib pada tempat satu. Walau masjidin, walaupun bukan masjid. Minulukin mu'zin fihi faharin wa barutin sajidani sayajudu hinajin saat dibuat ilhajati biahasatiha. Saya ulangi. Jadi ini masalahnya masalah
Jelas. Sing Maduri loh, Maduri. Satu kampung masjid loro. Itu kami suruh dia dan syaratnya darwi. Saya juga tidak menjadi Jumat, kita harus menyantap bergeram. Walau yang tidak bareng-bareng pilih, apa Jumat itu Jumat yang lain. Di mahalnya di tempat itu juga. Jadi kampung ya, contohnya Widuri, pada duku ya duku kabeh, masjid loro. Ah, ini mesti setelah hijau rasa ini. Rasa. Jadi sing sah Pak, sing sah iku sing takbir dingin. Sama. Sing takbir itu kami dingin. Orang bareng orang kabeh. Jadi kami suruh dia Allah juga bisa melakukan Jumat. Jadi Jumat yang lain dimahali ya di tempat itu juga. Saya ulang ya. Jadi satu desa sih bisa kayak kita beberapa toko kayak Pecolotan, Kartanegara bisa jen. Umumnya pada Pecolotan nih, anak masjid loro. Wah, gitu contohnya Pecolotan anak masjid loro. Lah gue sing saiku sing takbiratul ihram dingin. Jadi syaratnya itu kalau bareng-bareng enggak salah kabeh. Paling lu fihi Jumatun gimana ya? Kecuali ingka suruh ahluhu kalau penduduknya memang padat sekali. Umumnya engko tahun 2050 mungkin Pecolotan itu penduduknya wis pakai seberang-berang atus tuh. Jumatan sak unggun orang sedeng, wangil ngature suwe. Akhirnya dipecah. Wis saiki nang musyawarah kono di dalam masjid mana? Oh. Ngono oleh wa asulu ijtima'uhum bimakan wahidin, sulit mengumpulkan pada tempat satu. Walau kalau masjidin walaupun tempat Angkono ya pedot-pedot ya lah. Foto ya. Kayak anak bisa timbang sholat dulu berjalan-jalan malah ngulwat gerakan berbeda ya. Jadi ya, jadi satu kampung kayak contohnya begini aku contohnya Pecolotan lah. Pecolotan kan genah ngono sono masjid dan semuanya lainnya musbih. Kok ono Pecolotan kok sing nang Langgar kono sing kono ngarepe sapa lu pinggire mon Cimon mana ana digawe maning masjid maning. Lah kok kecuali umpama wis ora muat masih baru hikam wis luber kamane wis angel ngatur wong kaken koyo salat Ijtima'uhum bimakan wahidin minhu. Walaupun yang satu bukan masjid, yang satu lapangan. Wis Jumatan gini bingung lapangan gini orang-orang sedang boleh. Walau kalau masjid ini mengwalukin mungkin fihi kahar apa? Ulun Kang Rodin. Kan anak Langgar. Lah kok sama anu kan dokone nang kono pipin. Alik ora. Atane. Gawe maling nang kono orane. Kan bulan kan anak Langgar. Iya gak paham. Iya so mama wong Langgar no. Iya. Langgar kono. Nah, apa maksudnya? Mansotik. Duku apa Yang penting kan lebih dari 40 ya. Ya Mansotik, Langgar Mansotik nang kono. Bumi Solotan. Oh, tinggi sedikit.
Maksud kau apa kok? Hah? Mengulun tirong ngamal sana. Anak pun Riaya juga. Ada ya tak apa dia ya mau sembahyang dewakan doli dia ya kok. Iki sholat Jumat angger Sabtu Pondok Tanjung Sari ini itu enggak oleh 2 masjid kecuali sudah tidak penuh. Kalau sudah penuh, dokone orang nang kasih momon, dokone bangkana kulun. Oh, cuma kan telotan. Ada baik, tapi burine mana? Aduh maning. Iya orang mau perlu. Tambah aja ya tamboli lah. Tambah apik lah tambah aja. Tambah apik tambah aja. Kau nang lapangan doli ku. Mana urun masjid sih ya urun musola. Wis iku ora sedeng wis iki ono kene iku gak mau juga. Kono nak kawong 40. Mama. Ora oleh. Kudu ngabu. Jenenge si Jodiator si kurang 40 iku. Umamane nang kono nang masjid Baru Hikam sampai ngarepe min kono terus sisi maring kuburan kono wis angel kan ayo ngarepe min kono lah iku terus bagi loro nang di momon kono tapi anggere nang kono ngarepe madrasah B iku isi bisa diatur sama sing bludak banget lho sing bludak banget Aku mbiyen sing masjid Pagaran sing dekene buke salah. Iku kan masail karena deket karo masjid As'ari. Kagaran iki. Akhirnya ngomong, ini nasa apa? Nang kuburan. Nang Banglore kuburan Pagaran. Biyen iku masuk nang masail. Iya kayak sehari lho. Kuburan kayak sehari. Kayak As'ari. Apa masjid maning? Ana masjid maning. Ya Banglore Pasang Ijo, Banglore kuburan. Iku bisa untuk Jumatan apa enggak? Iku di masuk SMK ya. SMK. Nggih. Iya, SMK. Iku sisa ya, iku selesai iku siji. Ya sehari ku pelutan, iku Tanjung Sari. Iku melu wujud iku. Tapi tak deket. Kuburan Pagaran iku melu Tanjung Sari. Kuburan Pagaran iku. Maksudnya deket terusan masarnya apa ada apa enggak tahu ding. Ayo, makanya orang songosi wong liya ning jinggodong. Yang punya itu yang punya itu minta buat Jumatan juga maksudnya. Terusan Pak Kiai di situ ya nanti dulu apa masih mencukupi apa enggak di Masjid Kiai As'ari. Kalau masih cukup ya jangan gitu dulu gitu. Ya, aku krungu pan didol masjid iku kok jare ku. Masjid Tinggo. Pan didol. Ora lewat. Masih didol. Iya, tambah gak genah iku masjid iku. Apa didol. Aku kan sering salat di kono arep magrib. Arep mlaku nang dalan. Wis magrib aku mandek kono sering. Saiki serangka jamaah nang kono wis. Jumatan opo sing perono lho kono. Langka wonge. Ya langka wong nang tanggane. Tangane kuburan ono. Ngenteni wong sing kuburan pada tangi. Enggak sing jamaah kok mait-mait lho. Lah ya sing kuburan pada tangi. Oh iya. Bisa, sekarang sudah jam 10:04. 17. Kita mau itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya rabbal alamin. Wa musalli wa sallim ala Nabiha min al ahwali wal afat wa taqdiran hajat wa nabiya min jami' sayyi'at. Adar ba'una bi inda darajat qaliluna bi
Allahumma inna nas'aluka Allahumma inna nas'aluka Allahumma lakal huda wa tuqu wal afina Allahumma lakal jannah wa na'imaha ma qarraba ilaha min qawlin wa amalin wa fi'lin wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaha min qawlin wa amalin wa fi'lin Allahumma habib ilal iman wa zayyin fi qulubina wa qina kufra wa waj'alna minal rasyidin Allahumma inna nas'aluka min khayri ma sa'alaka min abdi wa salam wa na'udzubika min syarri ma sa'alaka wa antal musta'an wa la hawla wala Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun jahannam inna dzabaka ghurama inna sa'at ghurama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu alhamdulillah bil alamin al-fatihah min Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ini siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pas sampai kapan Bang? Sini Yang biar Pak. Benjing pun insyaallah. Oh iya. Ketemu sama nang kono Rido ya nang kono ya. Lah wong. Nona iki. Anu nah, mampir na Dewi lah, Dewi. Lah nggih. Wes. Cek ta? Loh, cek lah kalau kelewatan penarukan. Kan ya. Iya sih. Apa mlebune tuh ngalore sing adon men mlebu kare mlebu Belum ada 200 kilo. Bal-bal ngalor 2 kilo kok. 2 kilo. Sale. Nang ngalor 200 kilo baru adulemen. Ngalor 2 kilo kok. Ya ngono ah. Ambek iya. Yang mulai karo bapakku. Ya engko mari ngono terus apa jenenge kan bisa pirang-pirang alter. Grab. Supir. Biasane numpak. Biasane numpak apa jenenge emang ora tau numpak Grab aku. Lah iku ambek Supir. apa sih kok nek lumrene ku jenenge driver. Pak. Si nyupiri siapa, Pak? Nyupiri bagus. Alhamdulillah. Mobil loro aku mrene iki. Sisi emek sisi. Iki ambek bagus. Angger sampean mono ya aring sapa jenenge Dewi. Nang Dewiku ana pondok. Iku ya anake kiai-kiai sing wis mondok maring ndi-ndi ora bisa maca kitab dok nang kono. Jadi kon bisa titip anakku kon sing ora bisa kitab dok kono. Titip wong ngono. Iku nang kono iku. Iya, jadi Safik iku pinter malah.